Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap terlindung dari virus COVID-19. Pada minggu ini kita akan tetap melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Walaupun secara online, kita tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selamat pagi rekan-rekan Teruna. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala caramu, Raja segala bangsa. Sebab kita takut Tuhan dan mengagungkan nama-Mu. Sebab pengetahuan kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah ke Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah ke Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Tuhan, ini adalah minggu di awal tahun 2021. Terima kasih Kau sudah memberkati dan melindungi, menjaga kami di tahun yang lalu Tuhan. Tuhan bantulah kami juga agar kami bisa menjadi berkat dan garam untuk orang-orang sekeliling kami di tahun yang baru ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai IHMPT kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati IHMPT ini dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Mari rekan-rekan Teruna, untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, kita akan berdoa mohon Roh Kudus supaya kita dapat mengerti, memahami, serta dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, di pagi hari ini
kami kembali menghadap Engkau. Kami rindu untuk memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, kiranya Engkau mau berfirman kepada kami semuanya melalui hamba-Mu ini, dan kiranya Engkau berkati hamba-Mu, memberkati kami semuanya, agar kami dapat mengerti serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saya undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hosea dalam Perjanjian Lama. Hosea pasal 1, ayatnya yang ke-1, ayatnya yang pertama hingga ke-9. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, silakan duduk adik-adik. Pagi ini kita akan baca sebuah kisah yang sangat menarik ya adik-adik. Di kondisi kita yang ada di rumah, menikmati ibadah kita secara online, di rumah, di ruang keluarga kita, atau mungkin di kamar kita masing-masing, kita bersekutu mau memahami apa maksud Tuhan dalam hari-hari ini. Hari ini kita diingatkan kembali oleh seorang tokoh Alkitab, seorang nabi. Dia bernama Hosea. Siapa ya Hosea ini ya? Hosea ini dia anak dari Bapak Beri, makanya namanya Hosea bin Beri ya. Kalau bin itu berarti dia anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan namanya binti. Kayak ada nama Gomer gitu, binti Diblaim, berarti dia perempuan.
Nah, Hosea ini hidup pada zaman Raja Uzia, lalu zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Itu adalah raja-raja Yehuda. Dan pada masa Raja Yerobeam, Raja Israelnya. Nah, Hosea ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan pada waktu itu. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Hosea, katanya begini, kawinilah seorang perempuan sundal. Hosea disuruh kawin pada perempuan sundal. Adik-adik tahu kan ya perempuan sundal itu apa sih gitu ya? Kalau zaman sekarang itu perempuan sundal itu wanita tunasusila ya, atau kasarnya pelacur gitu. Dan kalau pada zaman itu perempuan sundal ini ya mereka sangat direndahkan begitu ya. Kalau di zaman Tuhan Yesus adik-adik ingat ada perempuan yang ingin dilempari batu kan ya, karena kesundalannya ya, karena mereka memang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan dipandang sebelah mata oleh bangsa Israel, oleh masyarakat pada masa itu gitu. Dan beda mungkin kalau sekarang apa ya, perempuan sundal itu mungkin kesannya dibungkus dengan selebriti atau artis, foto model gitu ya, yang kita sering dengar di berita-berita gitu ya, mereka foto model tapi bisa dibayar juga gitu ya. Ya istilahnya sering dibolak-balik tapi mereka sebenarnya sama gitu ya. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Hosea, saya membayangkan gitu ya, kalau orang disuruh kawin pada perempuan yang terang-terangan melakukan pekerjaan itu ya. Hosea disuruh mengawini perempuan sundal itu dan punya anak, ya istilahnya berumah tangga dengan perempuan itu gitu ya. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Hosea ini ya? Apakah dia mau atau enggak ya? Ternyata adik-adik, perintah yang dikatakan atau diperintahkan oleh Tuhan itu dilaksanakan sama Hosea. Bahkan mungkin tanpa pikir panjang atau mungkin dengan protes gitu ya, tanpa ragu-ragu Hosea mengawini Gomer. Gomer ini ya perempuan sundal itu ya. Dikawinilah Gomer, dan bukan cuman dikawini, dia berumah tangga. Dia sampai punya anak berapa orang? Ada 3 orang ya. Ada yang pertama Yizriel, Lo Ruhama, dan yang ketiga Lo Ami. Dikisahkan kalau adik-adik baca di pasal-pasal selanjutnya, Gomer ini setelah dikawini oleh Hosea, dia tetap melakukan perselingkuhannya. Dia berselingkuh dengan laki-laki lain, lalu setelah melakukan perselingkuhan itu, dia kembali ke Hosea, dan Hosea dengan tangan terbuka menerima Gomer atau menerima istrinya ini. Kalau kita mendengar cerita ini aja agak sesek gitu ya. Ketika orang yang diselingkuhi, orang yang dihianati, orang yang sudah setia tapi dibalas dengan ketidaksetiaan, itu tetap mau menerima, tetap mau menerima kembali akan keberadaan istrinya yang tidak setia ini. Kalau kita dengar aja di medsos ya, di berita-berita di IG atau di Lambe gitu ya, ada orang-orang yang atau YouTuber atau artis-artis yang selingkuh, dan akhirnya mereka terjadi
perang di medsos gitu ya, kita ya bacanya agak gimana ya rasanya gitu ya, kok bisa sih ya gitu menjadi tidak setia, kok bisa ya diselingkuhi, entah istrinya entah suaminya yang diselingkuhi gitu ya. Dan ternyata adik-adik cerita ini, kisah ini mengenai rumah tangganya Hosea ini mau menggambarkan tentang hubungan Tuhan dengan umatnya, hubungan Tuhan dengan bangsa Israel dan bangsa Yehuda pada waktu itu. Adik-adik, gambaran tentang rumah tangga Hosea ini, perkawinan Hosea ini digambarkan bahwa Allah itu seperti Hosea, dia tetap setia, dia tetap mau mengampuni, tetap mau menerima kembali bangsa Israel, bangsa Yehuda yang dikisahkan seperti istrinya Hosea tadi, Gomer tadi gitu ya. Dikisahkan bahwa ya dia berselingkuh, tapi Allah tetap mau menerima kembali gitu. Dan di sini Allah sakit hati banget gitu. Bangsa Israel nggak setia banget gitu. Nggak setianya tuh gimana sih Kak gitu ya. Jadi bangsa Israel ini kan setelah keluar dari perbudakan di Mesir, setelah 40 tahun berjalan di padang gurun dan akhirnya sampai di tanah Kanaan, bangsa Israel ini hidup bersama dengan orang-orang Kanaan. Dan ternyata orang-orang Kanaan ini dia tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Mereka punya dewa-dewa, ada dewa Baal, dia pasti pernah dengar ya dewa Baal. Dan orang Israel ikut-ikutan menyembah dewa ini, jadi nggak jelas gitu ya iman mereka gitu. Mereka menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada dewa Baal, mempersembahkan persembahan gitu kepada dewa Baal, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan Allah. Padahal ya Tuhan sudah memelihara mereka, menyertai mereka, melindungi bangsa Israel ini dengan baik gitu. Nah, adik-adik, ini yang mau diingatkan kepada kita. Apa sih gitu ya? Kenapa kita sampai membahas mengenai Nabi Hosea, tentang gambaran tentang bangsa Israel yang tidak setia? Kalau kita baca judul perikop di Alkitab, di situ ditulis ya bahwa keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Jadi apa nih aplikasi yang kita mau ambil dari cerita ini gitu ya, dari kisah ini? Yang pertama, Tuhan Allah itu tidak suka dihianati, tidak suka diselingkuhi gitu ya, tidak suka diperlakukan tidak setia. Tuhan ingin umatnya mengutamakan Tuhan Allah. Adik-adik kan sudah menjalani kehidupan sebagai orang beriman dari kecil. Kita adik-adik rajin mengikuti ibadah hari Minggu PA, lalu sekarang PT. Adik-adik semakin mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mau menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, memberkati kita. Semua yang baik-baik Tuhan sudah lakukan. Dan semakin kita kenal Tuhan, semakin bertambah percaya kita kepada Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, yaitu yang kita mau pelajari adalah yang kedua, kita juga diajarkan untuk berlaku taat sama perintah Tuhan. Contohnya apa? Contohnya seperti Nabi Hosea ini ya. Hosea ini luar biasa adik-adik. Ketaatannya itu udah tingkat tinggi banget gitu. Disuruh
kawin sama perempuan yang sundal, dia langsung dia lakukan gitu. Apakah kita bisa seperti Nabi Hosea? Bisa. Dengan proses perjalanan yang adik-adik lakukan setiap hari, ketika kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bersekutu, mengikuti ibadah hari Minggu PT, dan terus nanti pada proses yang Tuhan izinkan, kita akan tumbuh imannya dan semakin mengenal akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pertama kita diajarkan untuk tetap setia, tidak mau mengkhianati iman kita, dan yang kedua kita mau taat seperti Nabi Hosea. Yang ketiga, adik-adik, kita juga diajarkan untuk berhati-hati dalam pergaulan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel ya, bergaul dengan orang Kanaan punya Tuhannya dewa Baal, ikut-ikutan menyembah dewa Baal. Kita kan udah punya Tuhan sendiri ya, kita percaya kepada Tuhan kita gitu ya. Jangan kita ikut-ikutan bergaul boleh, tapi jangan sampai kita terpengaruh. Jadi hati-hati kita memilih teman. Ada teman-teman yang baik, teman-teman yang mendukung kita untuk kebaikan-kebaikan kita, yang mendukung untuk belajar, untuk pinter, untuk hidup sehat. Tapi ada teman-teman juga yang tidak baik ya. Jangan mau kita dicurangi, atau mungkin ya teman-teman yang nggak baik gitu, yang mengajak kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa sih hal yang tidak baik ya? Banyak. Merokok, bolos ya. Kalau sekarang sih nggak ada bolos ya, semuanya sekolah di rumah, yang mengajarkan kita untuk udah nggak usah sekolah deh, kita cabut aja gitu. Atau mungkin yang ngajak hal-hal tawuran, atau hal-hal yang kalau kita baca itu ada dengerin berita, banyak banget berita-berita yang dilakukan sama teruna gitu ya, terlibat narkoba. Itu udah jauh banget deh ya. Saya percaya adik-adik semua baik-baik, dilindungi Tuhan, dan nggak mau milih hal-hal yang nggak baik gitu ya. Adik-adik juga jangan lupa ketika kita bergaul sama teman, mungkin ada saat-saat kita gundah, gulana, galau. Adik-adik punya kakak-kakak pelayan ya, kakak PT. Kakak PT-nya tuh siap dihubungi sama adik-adik, siap kalau adik-adik pengen ajak ngobrol, curhat, ya sharing-sharing gitulah ya. Jangan ragu-ragu, adik-adik bisa percaya kepada kakak-kakak teruna ini ya. Kalau adik-adik mungkin malu ngomong sama orang tuanya, ke papa atau mamanya, malu ya ngobrol aja sama kakak-kakak PT. Nah yang terakhir, yang keempat, adik-adik diajak untuk memaknai bahwa waktu yang kita punya ini untuk kita pakai untuk belajar. Tanggal 2 Mei ini adik-adik ingat gak hari apa? Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita mensyukuri kita masih dikasih kesempatan untuk belajar, masih punya kesempatan untuk bersekolah walaupun secara online. Ya masih banyak loh adik-adik yang tidak bisa sekolah online, atau mungkin tidak bisa sekolah juga karena keterbatasan ekonomi atau kesempatan yang lainnya. Nah kita bersyukur kita bisa belajar, dan adik-adik ngerti ya apa yang kakak sharingkan, kasih renungan pada hari ini. Dan ini adalah suatu bukti dari pendidikan kita ngobrol nyambung gitu ya. Kalau kita ngobrol nggak nyambung ya kan nggak enak gitu ya. Dan ini adalah suatu bukti dari gunanya kita sekolah, gunanya pendidikan itu gitu ya. Nah jadi dari 4 hal ini kita, yang pertama tadi setia, yang kedua taat, yang ketiga kita hati-hati dalam memilih teman kita, memilih pergaulan kita, dan yang keempat kita diajar untuk mensyukuri akan berkat Tuhan berupa pendidikan buat kita.
Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan, kiranya ini menjadi berkat buat kita dalam menjalani kehidupan kita di masa-masa sekarang ini, khususnya di kondisi pandemi ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan pada ibadah kali ini dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 61, bait 1 dan 2, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan tinggi di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati para jajaran pemerintah dan kami, masyarakat, agar kami semua mampu menemukan cara yang terbaik dalam menanggulangi permasalahan perekonomian yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk angka kesembuhan atas COVID-19 yang meningkat. Kiranya angka kesembuhan yang meningkat ini dapat terus terjadi sampai tidak ada lagi pasien yang terinfeksi COVID-19 dan kami bisa menjalani kehidupan kami seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas segala berkat dan juga karunia yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk gereja yang ada di seluruh tempat dan daerah dimanapun berada, terlebih lagi gereja GPIB Sawangan. Tuhan, berikan kesehatan kepada para pendeta, presbiter, dan tiap pelayan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanan, baik itu pelayanan mimbar ataupun kegiatan ibadah online, kunjungan, serta setiap program kerja yang ada. Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk perangkat PT, berkatalah perangkat PT agar senantiasa dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik, dan juga berkatalah kekalan PT agar tetap semangat membimbing adik-adik PT dan senantiasa menjadi teladan bagi adik-adik PT. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Amin. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman teruna semua. Kiranya Engkau membentuk setiap teruna menjadi pribadi yang taat dan setia pada Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman teruna yang berulang tahun, agar Engkau senantiasa memberkati mereka. Tuhan, berkati juga para teruna dengan harapan dan cita-cita mereka, agar kelak tercapai di masa depan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk para orang tua kami. Terima kasih atas orang tua yang telah Kau berikan pada kami. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan,
Berikanlah mereka selalu kesehatan serta panjang umur. Dan tolong lancarkanlah segala pekerjaan mereka. Walaupun sekarang mungkin keluarga kami ada yang sedang dalam masa kesulitan, tetapi kiranya Engkau selalu memberikan kami pengharapan, dan kami terus berpengharapan teguh padamu saja. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Bapa di surga, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari mengangkat pujian untuk persembahan dari Gita Bakti 88, Bersyukurlah pada Tuhanmu. Baitnya yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan berkat dan rezeki kepada orang tua kami dan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan sedikit apa yang kami punya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan ini, semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari rekan-rekan teruna, kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 281, di jalan hidup yang lebar sempit, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang.
mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Semua boleh jadi atas perkenanan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Dan kiranya kami sebagai teruna dapat mengalami, dapat memahami kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi teruna-teruna yang setia, yang bersyukur, dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkati kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.